Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billah wa bi Islam madinah wa bi Muhammad Rasulillah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Anak-anak berhormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi bersama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, agar kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Berdoa. Berdoa. Doa. Yang soleh, yang baik. Nah, mulai. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Bapak, Ibu, Bapak absen dulu kepada anak-anak yang hadir. Semuanya hadir semuanya anak-anak? Hadir, Alhamdulillah Pak. hadir Bu. Hadir, Pak. Alhamdulillah, semoga kita semuanya hadir selalu sehat. Sehat. Sebelum kita belajar, Bapak baca dulu tujuan pelajaran kita hari ini tentang peserta didik dapat memahami kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian KTP-nya atau kriteria kecapaian tujuan pelajaran. Yang pertama yaitu menyebut pengertian hijrah. Kedua, menyebutkan tahun hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketiga, menyebutkan nama kaum yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Keempat, menyebutkan nama sahabat yang mendampingi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kelima, menyebutkan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Keenam, menyebutkan nama kaum yang menyebut Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang terakhir, menjelaskan alasan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tujuan kita yang ingin kita capai pelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, Bapak mau tanya kepada anak-anak hari ini, apakah kamu pernah membaca kisah hijrah Nabi Muhammad SAW? Anak-anak pernah dengar nak? Pernah baca nak kisah Nabi hijrah? Nah, Pernah, Pak. pernah. Alhamdulillah pernah. Nah, kemudian apakah kamu anak-anak pernah menonton kisah hijrah Nabi Muhammad? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Apa yang kamu ketahui tentang hijrah Nabi Muhammad SAW? Siapa yang tahu hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Sebelum kita masuk materi lebih dahulu tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ini pelajaran kita hari ini. Hijrah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menandai awal mula terbentuknya komunitas Muslim yang kuat dan merdeka. Tuh kisahnya. Kemudian pengertian hijrah nih yang ditanya tadi, apa itu hijrah? Arti hijrah yang pertama yaitu hijrah berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan mencari keselamatan dan keamanan serta membangun kehidupan yang baru yang lebih baik lagi. Itu arti hijrah. Tetapi dalam pandangan Islam, hijrahnya lebih luas lagi. Dalam konteks agama Islam, hijrah itu memiliki makna yang lebih luas lagi, yaitu berpindah dari kekafiran menuju keimanan, dari kezaliman menuju keadilan, dari kehidupan yang penuh dosa menuju kehidupan yang penuh kebaikan. Nah, inilah arti hijrah yang sebenar-benarnya. 62 Masehi. Nah, nampaknya kita terlalu serius. Anda yang ngantuk dan sibuk, kita breaking dulu. Kita gembira dulu ya anak-anak. Ikuti Ya. lagu ini yang sama-sama kita bernyanyi. Oke, anak-anak?
bila bersedih. Hasbunallah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, cukup soleh solehah. Kita masuk sahabat-sahabat yang menyertai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Siapa saja yang sahabat yang ikut? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang setia dan selalu memberikan dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia bukan sekedar sahabat, tapi salah seorang mertuanya Nabi Muhammad SAW dari istrinya bernama Aisyah. Ini salah seorang mertua Nabi Muhammad SAW. Ada juga dari pihak sepupu beliau. Siapa sepupu beliau Nabi Muhammad SAW? Yaitu Ali bin Abu Thalib. Dari pamannya bernama Abu Thalib. Ini anaknya beliau Ali Abu Thalib. Beliau ini sepupu Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kecerdasannya dan keberaniannya. Dia bukan sekedar sepupu Nabi Muhammad SAW, tapi sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW dari putri beliau yang bernama Fatimah. Dan yang ketiga yang ikut Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yaitu Umar bin Khattab, yaitu tokoh yang penting dalam Islam yang awalnya merupakan musuh Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana di dalam khalifah Islam yang kedua. Ini yang sahabat, nama-nama sahabat yang ikut, masih banyak lagi nama-nama sahabat yang ikut. Ada nama Bilal, banyak lagi yang lainnya. Kemudian masjid yang pertama dibangun di Madinah. Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Siapa yang tahu anak-anak? Masjid apa yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW yang pertama di kota Madinah? Ayo anak-anak yang tahu jawabannya. Anak-anak bapak yang tolong baca, masjid apa yang pertama dibangun di Madinah? Ayo tolong baca, anak kami Liza. Masjid yang pertama dibangun di Madinah adalah Masjid Kuba. Nah ya, jadi Masjid Kuba adalah masjid yang pertama dibangun di Madinah. Sebelum Masjid Nabawi dibangun, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya singgah dan sholat di masjid ini saat tiba di Madinah. Nah, inilah. Terima kasih. Pertama, jadi ingat ya, yang pertama dibangun di masjid di Madinah itu bukan Nabawi, tapi Masjid Kuba namanya. Nanti kita sama-sama umroh ke situ, kita lihat. Kita tentang alasan Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Itu ada 3 alasannya. Pertama, minta pelindungan. Kedua, dakwah. Ketiga, kebebasan. Pelindungan itu mencari. Nabi mencari pelindungan dari kekejaman dan penindasan kaum Quraisy di Mekah. Karena sudah ada ancaman pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, malam itu para kaum Quraisy, kafir Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad tidak ada lagi di rumah. Posisi tidur Nabi Muhammad digantikan oleh sepupu beliau, yaitu Ali bin Abu Thalib. Maka selamatlah Nabi Muhammad ke Madinah hijrahnya. Kedua, alasan dakwah. Jadi alasan Nabi Muhammad berhijrah yaitu dakwah, membangun komunitas Islam yang kuat dan bebas untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, kebebasan. Jadi keinginan Nabi Muhammad hijrah itu ingin kebebasan dalam menjalankan ibadah dan menjalankan syariat Islam dengan bebas tanpa ancaman. Karena di Mekah dulunya umat Islam beribadah bersembunyi-sembunyi dan boleh terang-terangan. Kenapa? Dimarahi oleh orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Makanya Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Selanjutnya, pelajaran selanjutnya, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Ingat Nabi Muhammad hijrah dari rumahnya
bersama Abu Bakar Siddiq bersembunyi-sembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Ingat perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu berawal pertama dari rumah beliau, kemudian bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindar dari kejaran kaum Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad dan sahabat dan Abu Bakar, sahabat yang lainnya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan perjalanan kaki dan menunggangi unta. Yang ketiga, setibanya Madinah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk setempat. Nah, ini pencapaian Nabi Muhammad setelah hijrah. Yang pertama, pembinaan masyarakat. Kedua, perjanjian Madinah dan penyebaran Islam. Jadi, Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Islam yang kuat dan adil di Madinah. Kemudian penyebaran Islam. Di Madinah lah titik awal agama Islam semakin berkembang dan menyebar luas dari Madinah dan sekitarnya. Dan juga setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah, Nabi Muhammad bikin perjanjian. Nabi Muhammad menandatangani perjanjian damai dengan berbagai suku di Madinah itu. Makanya tadi dengan Ibu Pet tadi belajar tentang ada piagamnya Madinah. Itulah Madinah. perjanjiannya. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ngambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, yaitu hikmahnya apa? Hijrah mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan, ketabahan, dan perjuangan dalam menghadapi kesulitan. Hijrah juga mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan dan persaudaraan dalam membangun masyarakat yang kuat dan harmonis. Nah, itulah materi kita pada hari ini tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut lagi mendalam lagi, kita bikin kelompok dulu, kita bagi kelompok. Untuk lebih mendalam lagi kita belajar ini, mengetahui apakah anak-anak sudah paham atau tidak dalam penjelasan dari Bapak. Kita bikin kelompok dulu ya anak-anak. Ingat, Ya, kelompok Pak. masing-masing. Kelompok pertama ada Muslim dan Devi. Kelompok kedua ada Liza dan Fitriati. Yang ketiga kelompoknya Sakban dan Leni. Kelompok keempat ada Mai dan Eni. Kelompok 5 ada Nora dan Halisa. Jadi tugas tiap-tiap kelompok ini kita kasih tugasnya adalah tugas kelompok membuat peta perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas tiap kelompok bikin petanya perjalanan langkah-langkah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari rumah sampai ke Madinah. Nah, kemana arahnya? Oke, anak-anak sudah paham tugasnya masing-masing? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham tugasnya, Paham, Pak. kita bagi kembali ke kelompok masing-masing ya. Nanti tugasnya Bapak kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya tadi. Oke, terima kasih sudah anak-anak sudah menyelesaikan kelompok yang sudah melaksanakan tugasnya. Kelompok 1 sudah mengumpulkannya, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 5. Yang belum, kelompok 4 dan kelompok 3 kerjakan di rumah saja menjadi PR. Ya anak-anak kelompok 4 kelompok 2 kerjakan di rumah saja. Nah, Iya, mengingat Pak. waktu kita. Iya, Pak. Nah, sebelum nanti tugas kelompok ini sudah kita bikin, kita pajangkan di kelas kita nanti biar indah bentuknya. Ini tugas ini yang kelompok 3 kita harap tampil ke depan Halo, untuk mempresentasikan. Karena sudah ada nama kelompoknya Pak Saban, kelompok 3. Kami persilakan Pak Saban untuk membaca hasil kelompoknya, hasil tugasnya. Perjalanan Nabi Muhammad. Oh baik Pak, saya akan baca perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW Pak. Lalu pelan safar, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah baginda. Terus Nabi Muhammad SAW berjalan ke Gua Hira bersama Abu Bakar Al-Siddiq. Ya. Terus selanjutnya Pak, pada tanggal 1 Rabiul Awal, baginda
keluar dari gua Sur. Sur menuju ke Yasrib atau Madinah, Pak. Ya, lanjut. Terus selanjutnya, Baginda pada tanggal 8 Rabiul Awal, Pak. Baginda tiba di Kuba. Menegaskan Masjid Kuba, Pak. Dan terakhir, Pak, pada tanggal 12 Rabiul Awal, Baginda tiba di Yasrib atau Madinah. Ya, Pak, cuma itu Ya. dari perjalanan Terima Nabi Muhammad kasih dari yang kelompok sudah 3, Pak. sabar. Tepuk tangan plus dulu kelompok 3. Ya, Kemudian kelompok satu 3. kelompok. Nah, jadi inilah pelajaran kita hari ini mengingat waktu. Jadi untuk pertemuan besoknya kita akan belajar tentang hari kiamat. Nah, apa tuh hari kiamat dan apa aja jenis-jenis nama hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat untuk minggu depan kita belajar ya anak-anak. Untuk hari ini kita cukup dulu. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. anak-anak kami yang soleh dan soleha kami akhiri dengan mengucapkan Wallahu muwaffiq thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.